Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class, masih bareng Manda pastinya. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar gimana nih caranya bertamu ke rumah orang Jepang. Budayanya seperti apa sih, adatnya seperti apa sih, dan cara ngomongnya kayak gimana sih. Nah, makanya teman-teman perhatikan percakapan berikut ya. 明日、アマンダさんの家に遊びに来てもいいですか？いいよ。明日ずっと家にいるから。何時に来る？午後1時は大丈夫ですか？ああ、大丈夫だよ。1時ね。わかった。待ってるね。またね。Di Jepang, sebelum kita berkunjung ke rumah teman kita, sebaiknya kita minta izin terlebih dahulu. Nah, setelah minta izin, baru kita atur deh jadwalnya. Kira-kira enaknya kapan ya? Seperti itu teman-teman. Karena bisa jadi kita tuh mengganggu teman kita nih kalau kita nggak izin dulu. Atau malah mungkin teman kita lagi nggak ada di rumah. Kan repot juga teman-teman. Dan hal lain yang harus kalian perhatikan adalah jam berkunjungnya. Jadi, hindari jam-jam yang dianggap kurang sopan teman-teman. Misalnya nih, ketika larut malam gitu ya. Kalau kalian mampir ke rumah teman kalian di jam larut malam, bisa jadi dianya sudah mau istirahat gitu kan, sudah yasumi no toki gitu misalnya. Atau mungkin kalau kalian datangnya tuh pagi-pagi buta gitu ketika orang baru bangun. Wah, jangan juga ya teman-teman. Jadi ingat, perhatikan jam berkunjungnya. Nah, selain itu ada satu poin lagi yang teman-teman juga harus perhatikan banget. Jadi kalian jangan sampai mengganggu privasi teman kalian gitu ya kalau punya teman orang Jepang ya. Karena kalau orang Jepang itu secara umum mereka ini sangat memperhatikan hal yang disebut dengan personal space teman-teman. Jadi hati-hati ya. Nah, kalimat yang bisa teman-teman pakai untuk minta izin kalau mau berkunjung ke rumah teman misalnya seperti ini nih. Asobi ni kite mo ii desu ka? Yang artinya, aku boleh main ke rumah kamu nggak? Kayak gitu teman-teman. Nah, di depannya juga kalian bisa tambahkan keterangan waktu. Misalnya ashita, yang artinya besok, atau raishu, minggu depan. Atau mungkin kalau kalian sudah punya jadwal yang lebih spesifik, kapan nih kira-kira kalian mau main, misalnya hari apa, atau jam berapa, itu kalian bisa langsung masukin aja di keterangan waktunya. Kayak gitu teman-teman. Jadi setelah kalian atur jadwal, baru deh kalian main ke rumah teman kalian. Nah, sekarang teman-teman perhatikan dialog berikutnya. こんにちは。はい、どうぞどうぞ。お邪魔します。はい。これよかったらどうぞ。嬉しい。ありがとう。Nah, dialog berikutnya ini adalah dialog waktu kita udah masuk nih, udah mau masuk ke rumah orang. Jadi, ketika kita berkunjung ke rumah orang lain nih di Jepang, itu biasanya orang rumah akan mempersilahkan kita masuk. Biasanya sih kata yang diucapkan itu seperti ini ya. Jadi, dozo gitu, dozo yang artinya silahkan gitu, atau maksudnya sih silahkan masuk, seperti itu. Dan setelah itu ada satu kata yang sebaiknya nih kita ucapkan ketika kita masuk ke rumah orang lain, yaitu ojama shimasu, ojama shimasu gitu. Kata ini umumnya sih diucapkan ketika kita tuh betul-betul kayak baru masuk gitu ya, masuk ke area genkang di rumah Jepang. Nah, jadi di dalam rumah Jepang itu ketika dari luar nih kita buka pintu, itu ada kayak area kecil tempat kita melepas sepatu. Nah, itu disebutnya genkang. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya orang rumah nih membukakan pintu terus mempersilahkan kita masuk, jangan lupa ucapkan ojama shimasu yang artinya tuh kurang lebih kayak maaf mengganggu atau permisi, kayak gitu. Walaupun secara harafiah, kata ojama shimasu ini maksudnya tuh adalah kayak aku akan ganggu kamu ya, kayak gitu. Jadi kalau berkunjung ke rumah orang lain di Jepang, jangan lupa ucapkan kata ini ya, karena ini penting banget. Lalu di Jepang saat kita berkunjung ke rumah orang lain, itu ada budaya yang disebut dengan temiyage alias oleh-oleh. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kita tuh membawa sesuatu untuk diberikan ke orang atau teman tersebut gitu. Jadi kita berkunjung tuh nggak dengan tangan kosong gitu. Nah, temiyage ini biasanya sih umumnya berupa makanan atau minuman, misalnya kayak kue, teh, kopi, wine, dan lain-lain. Atau bisa juga disesuaikan dengan selera orang tersebut kalau misalnya kita tahu. Kayak gitu. Tapi budaya temiyage ini mungkin nggak berlaku untuk orang yang atau teman yang kita tuh udah deket banget, yang sampai hampir tiap hari kita berkunjung gitu ke rumah dia gitu ya. Karena kalau udah akrab banget sih biasanya akan tercipta budaya atau kebiasaan sendiri antara kita dengan teman dekat kita ini, kayak gitu. Nah, misalnya nih ketika kita mau ngasih oleh-oleh ini, kita ngomong apa nih? Nah, kalian bisa pakai dialog seperti ini ya. Jadi kita bisa bilang yokattara douzo, yokattara douzo.
yang artinya kayak ini, silahkan, kayak gitu. Berikutnya, simak percakapan berikut ini. Kyou wa arigatou, tanoshikatta desu. いいえ、また遊びに来てね。お邪魔しました。じゃあ、またね。またね、気をつけてね。Nah, saatnya kita pamit nih. Saat pulang, biasanya tuh kita bilang terima kasih. Sama halnya dengan di Indonesia kan. Ketika kita mau pamitan, kita bilang makasih dulu. Nah, di sini kalian bisa bilang kalimat seperti yang Hikaru sampaikan tadi. Misalnya, Kyou wa arigatou, tanoshikatta desu. Kayak, makasih ya, hari ini seru banget. Kayak gitu teman-teman gitu. Tapi kalian juga bisa tambahkan atau kalian bisa ganti menjadi lebih formal nih. Si arigatou-nya bisa kalian ubah jadi arigatou gozaimashita. Tapi rasanya kalau untuk konteks teman akrab atau teman dekat kayaknya nggak perlu terlalu formal deh, malah kerasanya jadi aneh teman-teman. Jadi arigato pun sudah cukup, seperti itu. Nah, nanti kalian juga bisa tambahkan lagi, setelah itu kalian bisa bilang ojamashimashita gitu, yang artinya adalah maaf ya udah ganggu, kayak gitu. Nah, nanti yang punya rumahnya bakalan menjawab seperti yang Manda udah praktekkan di percakapan tadi. Misalnya kayak iye, mata asobi ni kite ne, yang kayak enggak kok, enggak ganggu, next main lagi ke rumahku ya. Dan bisa ditambahkan juga di terakhirnya kayak mata ne, kiotsukete ne, yang artinya sampai jumpa, hati-hati di jalan ya. Gitu guys, simple banget kan minasang. Jadi kalau kalian udah bisa nih percakapan awalnya, nah udah gitu kalian langsung kembangin aja tuh, jadi apa ya, lebih bercakap-cakap aja tuh sama si tuan rumahnya, kayak gitu teman-teman. Nah, next juga kita bakalan kasih lagi beberapa contoh percakapan-percakapan yang pastinya bakalan useful banget, berguna banget ketika kalian nanti tinggal di Jepang. Oke teman-teman, makasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa buat subscribe dan like juga biar kita makin semangat ngajar bahasa Jepang buat kalian. Aku Manda pamit, arigato, mata ne. Nah, setelah salah. Ketika kita udah ini, lupa kan? Temiyage ini, aduh. Nah, simak percakapan. Mimpilah. Kyou wa arigatou. Iya, lupa iye, asal sedikit.